siapa yang memanjatkan doa di bulan Ramadan di waktu puasa, maka tidak ada batasan, tidak ada hijab. Yang berdoa minta jodoh tidak ada hijab, ya, tidak ada batasan, akan dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita mendapatkan bekal kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni majelis ilmu yang mudah-mudahan duduknya kita di sini adalah duduk yang mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap mudah-mudahan segala jenis aktivitas kita dari pagi tadi sampai nanti malam, bahkan pada saat tidur, adalah aktivitas yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk aktivitas yang pernah kita lakukan di waktu yang telah lalu dan aktivitas yang akan kita lakukan di yang akan datang. Semoga kita semua diistiqomahkan dalam Islam, semoga kita semua dikuatkan dalam menghadapi setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ini termasuk dalam materi yang seharusnya ada di sebelum masuk ke bulan Ramadan. Tapi karena memang betapa waktu di bulan Ramadan itu terasa lebih cepat berjalan, ya. Sekarang kita sudah mau masuk waktu zuhur. Nanti waktu zuhur di kita istirahat sebentar, tahu-tahu udah maghrib gitu ya. Karena memang salah satu sifat waktu menjelang hari kiamat itu lebih cepat ya rasanya. Walaupun perputaran jam itu sama, 1 menit 1 detik, 1 menit 60 detik ya, 1 jam 60 menit, semua sama ya. Tapi Allah menggerakkan matahari dan bulan itu dengan lebih cepat, dan Allah juga yang menggerakkan waktu lebih cepat sehingga kita nggak kerasa nih. Ya, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 tentang harapan di bulan Ramadan, harapan dari Ramadan ya. Kenapa dari Ramadan? Karena Ramadan itu makhluk ya. Ramadan itu nanti akan bersaksi kepada kita. Jadi Ramadan bisa ngomong nanti. Ramadan itu termasuk ke dalam saksi nanti ya, yang menyaksikan kita di hari kiamat. Puasa, Al-Quran, aktivitas mengaji kita itu termasuk ke dalam aktivitas yang akan memberikan syafaat ya, pertolongan, persaksian kepada kita semua. Jadi saya mengambil judul 3 harapan dari Ramadan. Ramadan berharap kepada kita memiliki menjalani 3 harapan tersebut. Demikian ya, karena kita sudah masuk ke hari keberapa ini? 7, 8 ya. Delapan ya, enggak 8. Jadi kita masuk ke hari ke-8 yang masih yang masih berkembang dalam masyarakat sekitar kita, itu pembagian tentang tiga hal ya, 3 fase dalam bulan Ramadan, di mana yang awal itu adalah rahmah, yang tengah adalah maghfirah, yang akhirnya adalah itqum minan nar gitu ya. Itqum minan nar.
Awwaluhu apa? Rahmah. Kemudian awsatuhu maghfirah. Ya. Kemudian akhiruhu itkum minan nar. Minan nar. Ya. Yang di awalnya ini adalah rahmah, ya. Kemudian di pertengahannya ini adalah maghfirah, kemudian di akhirnya adalah dijauhkan dari api neraka. Benar memang hadisnya ada seperti ini, tapi yang keliru adalah dalam memahami hadis ini. Yang dimaksud dengan awwaluhu, awsatuhu, akhiruhu ini dalam sehari. Bukan 1 sampai 10 Ramadan awwaluhu, kemudian 11 sampai 20 Ramadan awsatuhu, kemudian berapa? 21 sampai 30 Ramadan akhiruhu. Ya, bukan seperti itu. Jadi dalam keseharian kita harus memburu rahmah, memburu maghfirah, dan memburu itqum minan nar. Orang yang paginya berkualitas akan mendapatkan rahmah. Orang yang siangnya berkualitas dari waktu imsak sampai waktu maghrib, ya, maka dia akan mendapatkan maghfirah. Orang yang kemudian di waktu setelah maghribnya, di malam harinya mendirikan malam, ya, menggunakan malam dengan baik, maka dia akan dimasukkan ke dalam itqum minan nar, ya. Ya, dia akan dijauhkan dari api neraka. Jadi waktu mendapatkan rahmah ini adalah waktu sahur. Ya. Waktu untuk mendapatkan rahmah ini adalah waktu sahur. Kenapa? Karena bentuk rahmahnya Allah Subhanahu wa taala adalah membangunkan kita untuk sahur dan mendirikan sholat. Kemudian waktu maghfirah, ya, setelah imsak sampai maghrib. Kenapa demikian? Karena pada saat kita berpuasa kemudian kita bertaubat, maka pasti diampuni. Sebagaimana hadis-hadis yang berkembang tentang orang-orang yang berpuasa, apapun yang diminta, ya, dalam surat yang sejajar dengan ayat puasa ini kan wa inni qarib, ya, ujibu da'watad da'i idza da'an, ya, itu berhubungan dengan maghfirah ini. Jadi katakan bahwa aku dekat, ya, inni qarib, aku sangat dekat. Maka maghfirah ini akan diberikan kepada orang yang berpuasa di waktu ausat itu berarti setelah imsak sampai maghrib. Kemudian di akhiruhu adalah waktu malam, ya, setelah maghrib sampai istirahat, ya, bahkan pada saat istirahat dia akan diberikan kesempatan untuk meraih itqum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Begitu. Jadi pada saat malam hari, orang yang mendirikan malam maka dia akan dijauhkan dari api neraka. Inilah yang seharusnya kita berikan pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang pembagian malam-malam di bulan Ramadan, ya. Jadi bukan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, ya, begitu. Kemudian apa sebetulnya harapan yang diberikan dari Ramadan kepada kita, dan kita termasuk ke dalam orang yang berhasil dari Ramadannya, termasuk dalam orang yang memuliakan Ramadan. Maka dalam Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 disebutkan di awal dari kata ya ayyuhalladzina amanu. Ini sudah pernah dibahas, ya ayyuhah, yaitu panggilan, ya. Jadi panggilan itu macam-macam, ya. Ada nida, ada doa. Nida, jadi nida itu artinya panggilan, ya. Nida, panggilan, harfun nida, ya. Nida ini ada panggilan, kemudian ada dua, nida itu sendiri dan doa, ya, da'a, gitu, ya. Ini panggilan dengan suara keras,
dengan bersuara, ini dengan tanpa suara atau lirih. Ya, begitu. Yang termasuk ke dalam suara, yang termasuk ke dalam panggilan yang nida adalah kata ya, kata ya. Yang termasuk ke dalam nida yang panggilan yang dengan suara keras adalah ya. Apakah ya ayyuhallazina amanu termasuk ke dalam nida? Nah, kita lihat dulu. Ya ini artinya siapa? Hai. Ya. Ya Yahya, ya Zakaria, ya Isa, ya Musa. Kita lihat di ayat ya, di surat Al-Qasas, di surat Ibrahim, di surat Al-Baqarah juga banyak. Ya Musa, ya Isa bin Maryam, gitu ya misalnya. Disebutkan dengan kata hai. Ya. Kalau misalnya kita lihat ayat ini ada beberapa sebutan ya, ditambah ai, ditambah ha. Jadi ya ayyuha. Ya ini panggilan, ayyun ini mana? Ya. Ha ini sebagai masdar ya, kata ganti di sini. Ya. Kata ganti yang mulia begitu ya. Mulia. Nah, maka ya ayyuha ini adalah panggilan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kalau secara teori memang suaranya keras, ya, suaranya keras. Tapi untuk ya ayyuha suaranya tidak dikeraskan. Kita lihat ya. Di sini ada ya ayyuha. Kenapa tidak dikeraskan? Karena di belakangnya adalah allazina amanu. Tidak dikeraskan sehingga. Beda lagi dengan ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Ini ya. Jadi panggilan kepada orang yang beriman adalah allazina amanu, dan panggilan kepada orang yang kafir ini berbeda. Sama-sama nida, tapi karena panggilannya kepada orang beriman maka dia Allah SWT memanggil dengan cara yang lembut. Ya begitu ya. Sampai sini mungkin masih kebayang-bayang ya, karena ini memang bab apa ya, sintaksis namanya, pemahaman huruf ya, pemahaman huruf atau ayat. Jadi panggilan dalam Al-Quran ada dua. Yang pertama adalah kepada orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Kemudian kepada orang kafir, ya ayyuhal kafirun. Menariknya, panggilan kepada orang beriman itu ya ayyuhallazina amanu. Di sini adalah fiil ya. Di sini kata kerja sedang. Sedangkan di sini adalah sudah masuk ke dalam fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Kenapa isim fa'il? Karena di sini ada kafir. Kafir. Dari kata, ayo yang ikut bahasa Arab sini. Kafaro. Kafaro ya. Kemudian kafaro kita apa namanya? Kita tasrif ya. Kafaro kafaro. Iya, dari fa'ala yafilu fa'lan. Kafaro yaf'ulu yakfuru. Teh Salma ikut bahasa Arab? Ikut? Oh pernah dulu berarti ikut ya. Kafaro yakfuru kafron au kufron ya. Kafron ada, kufron ada ya. Kemudian jadi kafir. Kafir ini termasuk ke dalam isim fa'il. Artinya pelaku. Orang atau kalau misalnya kita melihat pola huruf dengan seperti ini, maka dia sudah sudah betul-betul kafir, sudah betul-betul kafaro dan tidak bisa berubah lagi. Ya, jadi kita lihat misalnya
Kafirun berarti banyak orangnya ya, jamak. Kafir, isim fa'il. Kenapa memanggil orang-orang kafir dengan kata kafirun? Karena kekafiran itu yang dipanggil dalam surat itu, dalam surah Al-Kafirun, kekafirannya sudah sangat mendarah daging, ya. Sudah sangat mendarah daging sehingga betul-betul tidak bisa dirubah lagi. Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa Allah memanggil seperti itu? Karena udah tahu kalau orang-orang kafir itu siapa kemarin siapa abu-abuan itu ya, yang imannya itu lebih sesat dari abu-abu ya, yaitu sudah langsung divonis oleh Allah kafirun ya. Jadi banyak orang-orang yang akan menjatuhkan Rasulullah, membunuh Rasulullah ya, begitulah. Ya ayyuhal kafirun ya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu termasuk ke dalam kata kerja yang sedang terjadi. Apa? Mudhari atau madhi? Yang benar. Yakin? Oh gitu. Masya Allah. Benar? Mudhari itu sedang dan akan. Iya betul ya. Mudhari, fi'il mudhari. Ya. Sedang ya. Wahai orang yang sedang punya iman ya. Jadi kalau ya ayyuhallazina amanu itu berarti wahai orang yang sedang punya iman. Temennya atau lawan dari sini orang yang sedang kafir berarti bahasanya apa? Kafaru. Ya. Kafaru. Jahadu misalnya. Jahadu ini orang yang sedang berjihad ya. Kemudian sobaru. Benar, sobaru ya. Kalau sobiru isbiru, pertama isbiru udah pernah dibahas ya. Pertama isbiru, kemudian setelah isbiru biru. Sobiru sama dengan isim fa'il, orang yang bersabar ya. Sobiru sama orang yang bersabar juga ya. Isbiru itu fil amar ya, fil amar. Ya. Kita lihat dari sini dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, kata siam ini bahasa Arab atau bahasa Sunda? Siam bahasa Arab atau bahasa Sunda? Siam Arab. Sunda ada juga bahasa Arab. Ya, yang benar siam atau saum? Siam. Nah, siam atau saum? Siam. Karena ada dalam Al-Quran. Saum juga ada dalam Al-Quran ada. Oh, dulunya betul. Ya. Itu hanya menahan aja secara umum. Wah, Masya Allah. Sini, jawab sini. Dari Ustaz Adi. Ya, teman-teman. Jadi ada dalam apa namanya penafsiran beberapa mufasir disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ahli tafsir menganggap bahwa siam ini adalah siam secara umum. Ya, siam ini adalah secara umum. Artinya siam ini yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu juga. Bukan siam Ramadan saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman telah kutetapkan kepada kalian berpuasa secara umum. Artinya puasa secara umum berarti puasa yang pernah dilakukan, karena di situ ada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, orang yang telah lalu sebelum kamu, gitu kan? Artinya misal kita lihat siapa puasanya Nabi Zakaria. Gimana puasa Nabi Zakaria? Tidak makan, tidak minum, tidak berbicara, tidak berhubungan suami istri. Aduh. Nah, gitu ya. Dan ini berlangsung berapa hari? 3 hari. 3 hari. Di surat Maryam ya. 3 hari, betul. 3 hari setiap bulan yang kemudian menjadi yaumul bid gitu ya. Kemudian puasa di zaman zaman Nabi Isa itu sebetulnya puasa di zaman Nabi Isa setiap bulan Ramadan
Karena penamaan Ramadan itu berdasarkan musim. Diambil dari kata romlo, ini artinya panas. Romlo ini artinya panas, yang panas banget, yang kalau misalnya orang Arab ngomong panas banget berarti saya tahunya jeletot, tahu itu ya. Gitu. Panas banget ya. Kalau orang Arab ngomong panas banget itu berarti waduh, kita udah luar biasa gitu. Karena panas yang biasa di sana 40 derajat. Ya, panas bangetnya berarti lebih dari situ. Gitu. Jadi penamaan Ramadan itu berdasarkan cuaca pada saat itu, panas cuacanya. Kemudian para rahib berkumpul mengadakan konferensi, ya. Kira-kira gimana nih? Apa namanya? Karena kita sedang berpuasa dan bulan ini panas banget ya, sehingga kayaknya kita perlu merubah hari puasa. Dirubahlah hari puasa, ya. Jadi berapa hari? Jadi 3 hari juga. Ada yang mengusulkan 40 hari aja dalam 1 tahun. Tapi karena setiap bulan Ramadan itu panas, kemudian di bulan lain di kelahirannya siapa? Nabi Isa tuh ya. Yang disangka kelahiran Nabi Isa. Berpuasalah mereka selama 40 hari pertama begitu. Beberapa tahun. Dan seterusnya. Jadi puasa itu dilakukan oleh orang-orang sebelum Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sendiri berpuasa sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul di hari Yaumul Bid. Bahkan di puasa Daud juga begitu. Jadi siam di sini adalah puasa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam, ya, sebelum ada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian saum di sini adalah puasa di bulan Ramadan. Begitu ya. Jadi bedanya siam dengan saum ini adalah kalau saum ini puasa yang dilakukan di bulan Ramadan dan karena mengandung apa namanya? Saum ini. Dalam hukum bacaan apa nih? Hukum bacaan apa nih? Kalau saum madlain, ya, betul ya. Karena mengandung madlain menandakan sesuatu yang sulit. Nah, teman-teman boleh lihat ya, ayat yang mengandung madlain itu ayat yang mengandung kesulitan dalam menjalaninya. Ya. Saum ya di bulan Ramadan maka sulitlah itu. Begitu. Karena puasa itu kan bukan sekedar menahan lapar dan haus. Benar? Puasa itu menahan dari sesuatu yang membatalkan. Ya. Kalau saum sendiri artinya adalah imsak. Ya. Ya, saum sendiri artinya imsak. Menahan. Tapi menahan apa? Menahan tidak makan minum dari subuh sampai maghrib, kemudian tidak melanggar yang membatalkan puasa. Begitu saum itu. Tapi kalau siam yang di sini kebiasaan yang berjalan di masa-masa sebelum Rasulullah SAW. Begitu. Ada syariatnya enggak? Enggak ada. Enggak ada syariatnya. Orang-orang Islam itu menjalankan puasa karena salah satunya ya gembira. Rasulullah berpuasa karena apa? Karena gembira dengan hari kelahirannya, hari Senin. Kemudian suatu saat Rasulullah bertemu dengan orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi sedang berpuasa di hari Asyura, ya. Bertanyalah Rasulullah, kenapa kamu berpuasa kepada orang siapa? Yahudi. Karena di hari ini aku bersyukur di hari ini kemenangan Nabi Musa dan pengikutnya dikejar-kejar oleh Fir'aun, sehingga aku berpuasa. Ya. Aku juga beriman kepada Nabi Musa, maka aku berpuasa. Kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah berpuasa di hari Asyura. Nah, jadi salah satu bentuk kegembiraan atas terbebasnya Nabi Musa dari Fir'aun, maka berpuasanya Rasulullah SAW. Begitu ya.
Jadi puasa itu sebagai bentuk kegembiraan seorang beriman. Kita misalnya punya hajat. Kita punya hajat ya. Hajat kita apa misalnya? Mau tes CPNS, lulus misalnya. Mau lulus itu kita bernazar, nanti kalau lulus PNS maka saya berpuasa. Ya, itu boleh buat nazar ya. Karena nazar itu nggak boleh yang urusan dunia. Maksudnya nazar itu tidak boleh dengan bayaran dunia. Misalnya kalau saya lulus PNS maka saya akan dugem. Nah, ini nggak boleh. Tahu dugem nggak? Tahu kan? Anak sekarang nggak tahu. Anak sekarang nggak tahu. Oh, panalan ya sekarang ya. Nah, makanya masih ngahulan. Zamannya tripping. Iya, tripping ya. Saya lupa malah ya. Itu satu jari di depan. Ekstasi. Pakai huruf X, jadi ekstasi bukan ektasi ya. Gitu. Ini baru depannya ya. Jadi siam dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kami tetapkan puasa ya secara umum yang sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebetulnya kita tidak fokus di kata ya ayyuha sampai kutiba dan seterusnya. Kita fokus pada la'allahum. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 184, 186. Kita cek ya. 183 ujungnya apa? La'allakum tattaqun. 184 185 tashkurun ya. Kemudian la'allahum yarshudun ya, la'allahum yarshudun. Kenapa di pertengahan sini ada in kuntum ta'lamun? Nanti kita lihat ya. Dan di ujung sini ada lagi apa? Di ayat 87 yattaqun ya, yattaqun. Menarik sekali ini ya ayat. Jadi 183 sampai 187 itu berhubungan dengan harapan-harapan dari Ramadan. Tapi kita akan melihat bagaimana harapan Ramadan ada 3, yakni yang pertama adalah la'allakum tattaqun, kemudian la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarshudun. Ya, kita lihat. Di depan kata tat di sini mengandung la'alla. Ya, la'allakum, kemudian ada 2 la'allakum. Kemudian satu lagi la'allahum. Gitu. La'alla ini artinya adalah semoga, agar ya. Harapan yang ada dalam Al-Quran itu ada 2 ya. Pertama adalah la'alla, yang kedua adalah laita. Kalau la'alla ini adalah harapan yang akan menjadi kenyataan ya. La'alla menjadi kenyataan. Sedangkan laita itu tidak akan menjadi kenyataan. Ya laitani lam uta kitabiyah, surat Al-Haqqah ya. Walam adri ma hisabiyah. Ya, gitu ya. Tentang penerimaan kitab dari tangan kanan dan kiri. Orang yang menerima kitab dari tangan kiri itu enggak mau. Ya laitani lam uta kitabiyah. Harapannya itu tidak menerima kitab itu, tapi nggak akan bisa. Harapannya tidak akan terjadi. Tapi kalau misalnya la'alla ya gimana ya? Apa namanya? Misalnya kalimatnya adalah la'alla uta kitabiyah, misalnya la'alli uta kitabiyah, misalnya kayak gitu ya. Maka insya Allah Allah mengizinkan untuk tidak menerima kitab itu. Ya, tapi karena ayatnya adalah laita, maka tidak akan terjadi. Laita, lawan dari
la'alla, laita. Artinya harapan yang tidak akan menjadi kenyataan. Kalau la'alla harapan yang pasti jadi kenyataan, begitu. Yang pertama la'allakum tattaqun. La'allakum, kata ganti yang ada di sini adalah la'allakum. Orang yang berpuasa ya sebetulnya ingin mengembalikan dirinya menuju fitrah manusia. Apa fitrah manusia? Manusia memiliki dua unsur. Yang pertama dari langit, yang kedua dari bumi. Apa yang dari langit? Ruh, ya. Kemudian apa yang dari bumi? Jasad, ya. Dan dalam jasad ini terdiri dari dua, ya. Terdiri dari dua. Apa di sini ada? Akal dan nafsu. Ya, akal dan nafsu. Jadi ruh itu ada di langit. Apa namanya? Kalau kita bermimpi, kata Imam Ibnu Taimiyah atau kata Umar bin Khattab, kalau kita sedang tidur maka separuh ruh kita itu naik ke atas, separuh jiwaku pergi. Ya gitu. Ya kalau kita tidur maka kita kehilangan ruh, ya separuh. Doa mau tidur apa? Bismika Allahumma amut wa ahya, atau Allahumma ahya wa amut, ya. Bismika Allahumma ahya wa amut atau Bismika Allahumma amut wa ahya. Ada yang hidup duluan baru mati, ada yang mati duluan baru hidup. Kira-kira yang duluan yang mana? Mati duluan baru hidup. Kenapa bisa? Karena kita memang diawali dari kematian. Dalam surat Al-Mulk, ya, dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Di mana dari situ? Atau ayat di sini, kullu nafsin za'iqah al-maut. Ya. Za'iqah ini tadi apa? Isim apa? Fa'il. Za'iqah. Za'iqah ini isim fa'il. Artinya orang yang merasakan. Za'iq dari kata za'iq, ya. Za'iq ini isim fa'ilnya. Za'iq, ya, merasakan. Berarti kalau merasakan pernah, ya. Merasakan atau pernah. Setiap manusia pernah merasakan mati. Setiap kita pernah merasakan mati. Arti pernah itu bisa jadi terjadi berulang kali, ya. Pengalaman begitu, ya. Jadi kita semua merasakan, pernah merasakan, dan kita semua tahu bagaimana rasa mati. Jadi rasa mati itu seperti orang tidur. Kecuali orang yang banyak bermaksiat, rasa mati itu pasti ditambah rasa sakit, ya, seperti itu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi kita semua asalnya dari mati. Kalau ada pertanyaan dimulai dari ayam atau telur, itu sampai sekarang ayam atau telur? Duluan ayam. Kenapa bisa? Karena Ustaz bilangnya ayam dulu. Salah saya. Kalau giliran jadi MC dia nggak bisa ngomong, ya. Aduh, generasi Z, ya. Gitu, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi yang duluan adalah kematian, ya. Nah, ruh pada saat kita tidur naik ke atas, misalnya kita bertemu dengan siapa? Berarti kita sedang diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan dia, begitu. Kalau ketemu sama mantan gimana? Harapan palsu. Kalau ketemu sama mantan itu dari jin, ya. Kalau ketemu sama mantan. Jadi mimpi-mimpi yang baik itu memang kita dipertemukan sama ruh itu. Kita ketemu sama almarhum orang tua, ketemu berarti diketemukan. Tapi kalau ketemu dengan
sesuatu yang buruk, itu jin yang menyamar dalam mimpi kita, ya. Kalau ketemu sama orang yang kita sukai, ya, apa? Kebanyakan ngayal ya. Tenang, kita nggak sabar kan? Emang suka gitu ya, nggak sabaran ya. Harapan palsu itu. Ya. Ya, jadi kalau itu emang dari jin ya, karena memang mimpi itu salah satunya datang dari yang kita pikirkan, yang kita lakukan, atau memang dari kehendak Allah. Jadi yang kita pikirkan gimana? Seharian kita mikirin aja, tuh mimpi habis itu tidur ya. Jangan mikirin saya ya. Ntar pas lagi tidur suruh murojaah. Nanti cicipin kue mana? Ya. Terus berhayal ya, itu masuk ke dalam mimpi. Ya, yang terakhir karena mimpi yang diizinkan sama Allah, gitu. Mimpi yang diizinkan sama Allah itu juga ada derajatnya. Mimpi yang diizinkan sama Allah, kita bertemu sama orang tua, ya. Orang tua kita sudah meninggal, kita boleh berdoa sama Allah, ya Allah pengen ketemu sama orang tua. Dikasih mimpi. Ya. Misalnya kita punya anak yang belum dilahirkan tapi sudah meninggal, kita mimpi, kita boleh mimpi ketemu sama itu, ya. Anak yang sudah punya ruh misalnya di usia 4 bulan, ya, kemudian kita berdoa kepadanya, diminta dipertemukan, ya, insya Allah akan dipertemukan, ya, begitu. Jadi boleh kita bermimpi dan minta mimpi, gitu, ya. Kemudian ada jasad dan nafsu. Jasad itu memiliki akal dan nafsu. Ini pada manusia ya, pada manusia. Dan nafsu ini ada lagi pembagiannya. Apalagi teman-teman? Nafsu itu? Nafsu mutmainnah. Terus lawwamah. Kemudian apa dong? Yang bisa jawab dapat hadiah ya. Dapat emas. Ayo. Itu hadiahnya tuh. Nafsu itu ada nafsu berurutan ya, bukan asal-asalan. Kalau asal-asalan juga semua bisa ya. Ya, yang pertama adalah nafsu mutmainnah. Tuh kan? Ya, nafsu mutmainnah. Kemudian nafsu lawwamah. Nah. Kemudian yang ketiga adalah nafsu la'ammaratun bisu. La'ammaratun bisu. Ya. Orang yang punya nafsu mutmainnah, ya, jiwa yang yang tenang, ini dekat sama Allah. Orang yang punya nafsu lawwamah, ini antara Allah dengan maksiat. Bolehlah setan ya. Orang yang la'ammaratun bisu, maka dia dekat dengan maksiat. Gitu. Jadi orang yang lawwamah ini orang yang labil ya, nafsunya labil. Jadi dia masih gampang diajak sesat. Dan pada saat dia sesat, dia masih ingat Allah. Kenapa? Karena ada pondasi. Anak-anak yang pas masih anak-anak itu ikut MDA, ya, dia ikut MDT, pas dewasa agak bergajul gitu ya, agak nakal. Di hari-hari tertentu, di waktu-waktu tertentu dia akan mikir, dulu kan saya ikut ngaji ya, kenapa sekarang kayak gini? Nah, itu. Lawwamah ya. Beda lagi sama orang yang la'ammaratun bisu. Orang yang la'ammaratun bisu, ammarah ini berarti disuruh terus. Disuruh, la'ammarah.
Di sini ada tasdid. Nah, mimnya berulang ya. La ammarah. Berarti disuruh-suruh terus. Berulang kali dia bisu dalam keburukan. Ya, berulang kali dalam keburukan. Jadi dia melakukan kemaksiatan terus-menerus. Orang yang melakukan kemaksiatan yang terus-menerus, maka pada saat aibnya dibongkar, aibnya dibuka, dia cuek aja. Biarin neraka urusan gua gitu ya. Surga, ya surga. Emang lu masuk surga? Emang lu pegang kunci surga gitu ya, digituin. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan jiwa ya. Yang dimaksud dengan nafsu ya. Ada 3 nih. Kira-kira kita ada di mana? Paling enggak kita ada di sinilah ya. Paling enggak kita di sini. Orang yang memiliki nafsu lawwamah berarti dia masih mikirin hari kiamat. Coba ayatnya apa? Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayat 1 tentang hari kiamat, ayat kedua tentang nafsul lawwamah. Jadi orang yang punya nafsul lawwamah, dia bisa sembuh. Dia bisa taubat. Dia bisa naik ke atas derajatnya nih. Orang-orang yang hijrah itu bisa jadi dia punya lawwamah. Ya, dia punya lawwamah. Tapi orang-orang yang mutmainah ini apakah bisa menjadi lawwamah atau ammaratun bisu? Kalau dia sudah mutmainnah, maka dia sudah masuk ke dalam fase berpasrah sangat besar kepada Allah. Kalau dia berpuasa, dia puasanya takhassus, puasa yang sangat khusus. Ya, puasa yang sangat khusus. Kalau masih lawamah, ya kayak kita ini puasanya. Lihat perempuan yang rok mini, ya, itu masih dilihat, tutup sih, tapi begini. Atau pakai kacamata hitam, ya, nggak lihat, tapi begini ya. Nah, gitu. Gimana itu ya? Kalau orang yang beriman sama Allah, maka dia menjaga dirinya dengan cara waddul basar ya. Waddul basar itu berarti dia mengalihkan pandangan. Tidak fokus di situ. Bukan astagfirullahaladzim, astagfirullah, enggak gitu ya. Astagfirullah ya udah. Astagfirullah ya udah, melengos kayak atau lihat handphone, mendingan lihat handphone. Lihat foto istri. Ya. Begitu ya teman-teman. Jadi ini semua berhubungan dengan kondisi hati kita. Nah, dan hati ini berhubungan dengan kondisi ruh kita. Ruh berhubungan dengan ibadah kita. Waduh, banyak banget ini hubungannya ya. Banyak banget. Dan ibadah ini berhubungan dengan akal kita. Pusing-pusing dah ya. Muter terus. Karena dalam Al-Quran itu kan banyak ya. Afala ta'qilun, afala ta'lamun. In kuntum ta'lamun nih. Di ayat sebelumnya kan, in kuntum ta'lamun. Suruh mikir. Ya kan ya? Di ayat sesudahnya ya. Suruh mikir kan. Kenapa disuruh takwa? Disuruh mikir berarti. Gimana caranya takwa? Suruh mikir. Harapannya kita bisa bertakwa. Harapan kayak gimana ya? Takwanya kayak gimana ya? Suruh mikir. In kuntum ta'lamun. Gitu. Kayak ya ayyuhalladzina amanu. Itu adalah panggilan yang kemudian panggilan kemuliaan tuh. Kita semua punya status ya. Saya punya status berdasarkan badan saya yang kurus misalnya, saya dipanggilnya si kurus. Kalau saya jadi imam, saya dipanggilnya Pak Imam. Kalau saya jadi guru, dipanggilnya Pak Guru. Ya, Pak Guru yang ini apa namanya? Ya, gitu. Nah, misalnya teman-teman ya punya status sendiri, masing-masing semua punya status ya. Yang rada tambun misalnya. Kalau dia rada tambun, bukan. Kalau ini mah enggak terlalu ya. Itu termasuk ke dalam six pack ya.
Tambun Bekasi ya. Rada subur badannya, maka dia punya status lagi. Apa statusnya? Statusnya sebagai gendut. Si gendut. Gembrot. Nah, kayak gitu ya. Gembrot apa ya, gelambir. Kayak gitu ya. Jadi masing-masing kita punya status tuh. Nah, ada namanya Fatimah. Fatimah gadis desa. Kalau pakai baju compang-camping. Terus dia itu dusun. Dusun itu artinya kampungan. Kampungan ya. Dia kampungan. Oh gitu. Maluan. Kampungan gitu ya. Pokoknya Fatimah itu punya status sebagai gadis desa, pakaiannya biasa, compang-camping, kemudian deso, bukan pemalu. Ya pokoknya dia itu dusun lah, kampungan. Masuk mall, kalau mau naik eskalator, nunggu eskalatornya berhenti, gitu ya. Luar sadar. Nah, Fatimah itu punya status-status kayak gitu. Dan punya status lain apa? Dia cantik. Kira-kira kalau misalnya Fatimah dipanggil dengan kata, Deso, nengok gak? Perempuan yang pakainya compang-camping, nengok gak? Perempuan yang bau badannya misalnya, nengok gak? Nengok gak? Sikap mereka, sikap Fatimah itu berbeda pada saat Fatimah dipanggil dengan, cantik, Fatimah cantik. Pasti nengok tapi mesem, sambil senyum. Kalau dipanggilnya, gadis deso, nengok tapi cemberut. Panggilannya statusnya yang inilah yang rendah, gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini panggilan kepada kita dengan status yang paling tinggi. Kita dipanggil dengan panggilan yang dengan status tertinggi, nggak nengok, berarti status kita rendah. Sampai sini ngerti nggak? Ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu tapi kita nggak nengok, berarti kita bukan bagian dari ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jelas ya? Nanti teman-teman sampai rumah ya, coba cek ayat yang mengandung kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qaulan sadida, ya. Ya, hai orang beriman, berkatalah dengan baik. Yuslih lakum amalakum, kalau bekerja dengan baik. Berarti kalau misalnya kita menjadi orang berkata yang tidak baik, bukan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Berarti kalau tidak menjaga diri dan keluarga bukan orang beriman. Kita nggak nengok tuh berarti kalau dipanggil sama Allah. Gitu ya. Maka harapan dari Ramadan ini kita termasuk ke dalam orang beriman, dan orang beriman ini ya adalah orang yang la'allakum tattaqun, yang menjaga ketakwaannya. Takwa ini berarti tattaqun ini berarti menjaga ketakwaannya. Ya. Jadi bukan sekedar takwa. Karena setiap orang beriman sudah ada bekal takwanya, titik takwanya. Ya. Mananya? Tattaqun menjaga ketakwaan. Menjaga ketakwaan. Ya. Karena nulisnya di sini jadi saya rada dokter ya. Nanti kalau misalnya nulisnya di papan mungkin lebih bisa kebaca. La'allakum tattaqun, agar kalian pasti bisa menjaga ketakwaan. Jadi orang yang menjalankan siam itu bukan berarti ibadah Ramadan saja. Orang yang sering berpuasa di luar bulan Ramadan, maka dia akan bertakwa. Gitu. Kita Senin Kamis puasa. Ada yang berpuasa, ada yang puasa. Ada yang berpuasa, ada yang berpuasa. Ya. Jadi Senin Kamis misalnya puasa gitu ya. Karena kita tidak tahan ya. Karena beda ya puasa di bulan Ramadan dengan puasa di luar bulan Ramadan.
Beda kan ya hawanya? Kekuatannya beda. Kuat Ramadan. Di Ramadan kenapa kita bisa kuat? Banyakan. Karena banyakan. Betul. Kita seneng gak datang ke masjid kemudian berjamaah banyak jamaahnya? Seneng. Kita seneng gak kajian yang jamaahnya banyak? Seneng yo. Oh, foto-foto, wih cekrek, wih di belakang banyak ya. Nggak tanya kalau foto di kajian Gesaki mana orangnya ya gitu ya. Nggak seneng kita. Jarang-jarang yang kita itu seneng dengan yang sedikit. Rata-rata kita seneng yang banyakan, ngabring gitu ya. Jadi karena Ramadan itu lingkungan itu membuat kita kuat, sehingga kita harus menguatkan keluarga untuk bisa berpuasa di lain waktu. Ada program puasa Senin Kamis, ada program puasa Yaum Ubid, ada program puasa Daud ya, gitu. Puasa terus sakit dong Ustaz. Ya, kata siapa? Justru puasa itu memenuhi hak untuk tubuh kita. Ya. Kecuali memang sakit-sakit tertentu. Ya, ada orang yang sakit harus berpuasa. Ya, berpuasa dulu untuk operasi misalnya, berpuasa dulu. Untuk diet tertentu puasa dulu ya. Jadi tatakun yang pertama. Harapan dari Ramadan adalah yang pertama adalah agar kita menjaga ketakwaan. Ya. Yang kedua, di antara ayat tatakun dengan tashkurun ini ada in kuntum ta'lamun. Kita disuruh berpikir. Kenapa kita disuruh berpikir? Karena di antara kita ada yang kesulitan dalam menjaga ketakwaan. Ternyata jalan untuk bertakwa atau salah satu cara untuk bertakwa ada dengan tashkurun. Salah satu jalan untuk bertakwa adalah dengan tashkurun, bersyukur. Rasulullah SAW suatu ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang kakinya yang bengkak-bengkak. Karena Rasulullah itu kalau sholat malam 1 rakaat saja 700 ayat gitu ya. Gimana nggak bengkak gitu ya? Ditanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Bukankah engkau sudah dihilangkan dari segala dosa? Apa kata Rasulullah? Tidakkah boleh aku menjadi orang bersyukur? Jadi salah satu cara untuk bersyukur adalah salah satu tujuan untuk bersyukur adalah bertakwa, untuk menjaga ketakwaan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Kita tahu ayat itu bahwa kalau bersyukur kita akan ditambah. Salah satu penambahan nikmat dari Allah adalah nikmat takwa. Kan setiap kali khatib itu kan kita bersyukur atas nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam dan seterusnya. Itu kan nikmat takwa. Iman, Islam, hidayah itu kan takwa. Begitu, ya. Jadi setelah kita diharapkan ya untuk menjadi orang yang menjaga ketakwaan, maka kita diharapkan untuk menjaga sikap syukur. Sikap syukur. Kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Ya. Di bunyi ayat sebelumnya memang panjang ya, bahasanya berbeda nih. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, gitu. Baru kemudian kita melihat ya. Nah, kita lihat di sini tashkurun sudah jam berapa nih? 10 lewat ya. Siapa orang yang bisa bersyukur? Ayat di awalnya gimana bunyinya? Siapa yang bisa bersyukur? Ayat 183, 184 gimana bunyinya? 185 gimana bunyinya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Orang yang bersyukur adalah orang yang memperhatikan Al-Qur'an. Ya, kita lihat di sini. Orang yang bersyukur adalah orang yang bayyinatin minal huda. Al-Qur'an deui ya.
Ya, bayyinatin minal huda, orang yang memperhatikan Al-Qur'an di sini. Orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa memperhatikan atau bertadabbur Al-Qur'an. Coba teman-teman, mungkin kebiasaan tadabbur Quran berbeda-beda ya. Misal ada yang baru sebulan ini berjalan ya program tadabbur Quran masing-masing gitu ya. Ada yang baru mau mulai, ada yang sudah lama mulai ya tadabbur Quran. Tadabbur Quran itu kan bukan sekedar baca Quran ya. Tadabbur Quran itu paling sedikit adalah membaca terjemahan, paling sedikit. Kemudian memahami yang kira-kira bisa difahami. Karena ayat Quran itu ada yang ayat mutasyabihat, ada yang muhkamat. Ada yang ayat hukum, ada yang ayat mutasyabih, ayat yang samar-samar. Kalau kita membaca ayat yang samar-samar, kemudian kita nggak tahu dan nggak mau mikir, ya udah tinggalin. Kita fokus ke ayat yang muhkamat, ayat yang bisa kita pikirkan, begitu. Jadi tinggalkan ayat-ayat mutasyabihat untuk kita pikirkan. Atau kita tanya ayat-ayat itu ke orang-orang yang memang bisa, begitu. Karena bertanya kepada orang yang paham ini kewajiban. Gimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau perintahnya dengan fi'il amr itu berarti wajib. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikri, kepada orang yang berilmu kalau tidak tahu. Gitu. Jadi jangan dipendem-pendem. Teman-teman pengen bertanya, ya tanya aja. Ya. Jangan sama Google. Karena kalau misalnya kita tanya ke Google, yang menjawab itu berdasarkan banyaknya keyword yang diambil. Ya. Itu bisa jadi sesat nanti. Kalau kita mau mikir ya lebih baik begitu ya. Jadi orang yang bersyukur salah satu caranya adalah dengan tadabbur Quran. Bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi Al-Quran kan itu. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk tersebut. Begitu. Ini harapan kedua dari Ramadan adalah supaya kita memiliki sikap selalu bersyukur. Yang ketiga, yarsyudun, la'allahum yarsyudun. Kita lihat ayat depannya. Gimana ayat depannya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat 186 ya, ayat 186 ya. Ini diawali dengan doa harapan. Ayat 183 panggilan, ayat 186 panggilan juga. Nida juga kan? Wa idza sa'alaka ibadi. Nah, kita lihat ya ibadi. Ibadi, teman-teman dalam mengartikan ibadi ini kita harus mendalam nih, nggak sekedar hambaku. Kalau kita memanggil istri kita ya, saya manggil istri. Kalau saya manggil istri, saya akan panggil dengan panggilan kesayangan. Ya, panggilan kesayangan ya. Saya punya panggilan kesayangan sendiri ya. Kemudian my wife itu my wife ya. Apa lagi? Apa? Mabes Polri. Ada yang mak lampir gitu ya. Saya lihat itu di sosmed ya. Papa ini ada nama mak lampir. Siapa ini mak lampir ya? Ya udah coba aja ditelepon. Kok bunyi? Nggak taunya si istrinya itu namanya mak lampir. Waduh. Bahaya ya. Jadi ibadi ini adalah seperti Allah memanggil kita dengan panggilan kesayangan. Aduh, Masya Allah ya. Wa idza sa'alaka ibadi, ya, bukan sekedar hambaku, ya, hambaku yang kucintai.
Ya. Jadi ibadi ini bukan sekedar, karena kalau misalnya ada ayat yang lain ibadur rahman itu dirinya ya. Ya, dia. Itu masih dia. Hambanya dia. Tapi kalau ibadi itu hambaku. My sweetheart. Sweet. My black sweet. Wahai Hajar Aswad. Bukan Humairah ya. Ya Humairah, bukan. Ya Hajar Aswad. Kalau kulitnya kehitaman, kekurmaan begitu ya. Ya Hajar Aswad ya. Ini jadi ibadi ini panggilan kesayangan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kenapa ada ibadi panggilan kesayangan? Karena di sini tidak ada kata tidak ada kata bantu. Anni. Ya, anni. Tadi kita bahas an dari ni dariku. Kalau ada kata penghubung kul di sini, maka ada batasan. Tapi dalam ayat ini ibadi anni fa inni qarib. Di sini tidak ada batasan lagi, tidak ada kata kul. Ya, karena secara bahasa nih ya, ini harus disertai dengan kata kul. Katakanlah, karena ini kan Rasulullah kan diberikan firman dari Allah SWT. Wa iza sa'alaka, kalau ada yang minta ibadi di antara hamba-hambaku, ya, wahai Muhammad katakanlah, misalnya gitu kan ya. Kalau ngomong dengan bahasa Arab, katakanlah Muhammad ke dia bahwa aku dekat, katakanlah pada dia pasti ku kabulkan. Tapi di sini ibadi anni, ya, fa inni qarib. Jadi tidak ada kata kul. Siapa yang memanjatkan doa di bulan Ramadan di waktu puasa, maka tidak ada batasan, tidak ada hijab. Yang berdoa minta jodoh tidak ada hijab, ya, tidak ada batasan, akan dikabulkan. Ya, tahu-tahu Syawal ada undangan ulang tahun, gitu. Kenapa ini MC-nya resah gitu? Nah, baru kemudian di ujungnya adalah yarsyudun, rasyid. Ya, artinya apa di situ? Ya, dibimbing. Ya, dibimbing. Kenapa dibimbing? Karena ada kedekatan antara ibadi dengan Rabb-nya, dengan antara ibad dengan Rabb. Sehingga la'allahum yarsyudun. Mereka selalu dibimbing, selalu ditunjukin. Menariknya kalau misalnya di ayat 183 dengan 185 ini la'allakum, tapi setelah ini 186 la'allahum. Kenapa? Orang yang sudah melewati fase 2 la'allakum. Ya, orang yang dia menjaga ketakwaannya bisa jadi dia bisa bersyukur. Tapi orang yang bersyukur kemudian artinya orang yang dia merasa mendapatkan nikmat, ada yang kemudian dia fokus dalam nikmatnya sehingga bersyukurnya karena nikmat bukan karena Allah. Alhamdulillah ya Allah, dapat ini. Cuma kayak gitu doang. Tapi tidak menggunakan nikmatnya untuk kebaikan, maka dia tidak termasuk ke dalam bersyukur. Jadi syukur itu bukan sekedar alhamdulillah. Ibnu Taimiyah menyebutkan syukur dengan 3 hal. Yang pertama dalam hati, yakni meyakini setiap nikmat yang datang dari Allah itu titipan, sehingga harus ada sedekah, harus ada zakat di situ. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak bersedekah, tidak berinfak, tidak berzakat, maka dia tidak termasuk dalam orang yang bersyukur. Yang kedua, syukur dalam lisan, yakni dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan minimal dengan kata alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, yakni menggunakan setiap nikmat yang dia dapati untuk
kebaikan, amal soleh, begitu. Kalau dia tidak menggunakan dengan 3 hal ini, dia cuma gunakan 1, dia cuma cukup yakin bahwa ini nikmat dari Allah, hadza min fadli rabbi, ya, tapi dia tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak berzakat, dia tidak bersyukur dengan hamdalah, dia tidak menggunakan harta itu untuk amal soleh, ya, dia tidak masuk ke dalam tashkurun. Begitu. Sehingga ayat terakhir dalam rangkaian puasa ini, la'allahum, mereka yang lulus di tatakun dan tashkurun, baru mereka mendapatkan bimbingan, petunjuk terus. Gitu. Jadi yang ketiga apa nih? Yarsyudun, mendapatkan bimbingan atau petunjuk. Ya. Begitu. Orang yang mendapatkan bimbingan atau petunjuk, maka sepanjang jalannya dia akan ingat terus. Kita kalau datang ke sebuah tempat, dia nggak tahu tempatnya, kira-kira kita butuh petunjuk nggak? Apa? Google Maps. Oke. Waze, Google Maps, atau rute dari orang yang akan kita kunjungi. Nanti kalau sudah keluar tol ke sini ya, belok kanan, belok kiri, macam-macam kayak gitu. Itu kan termasuk ke dalam petunjuk. Orang yang sudah menjalankan fase tatakun dan tashkurun, maka dia akan selalu mendapatkan petunjuk, sehingga dia terus yattaqun. Dia terus yattaqun. Di bawahnya apa? La'allahum yattaqun. Ayat 187. Yattaqun, akan selalu bertakwa. Kalau tatakun menjaga ketakwaan, tapi kalau yattaqun akan selalu. Jadi dalam waktu yang terus berjalan, dia terus selalu bertakwa. Kalau tatakun tuh masih di bawah yattaqun ya. Ada huruf ya-nya, itu berarti akan selalu. Nah, begitu ya. Baik teman-teman, jadi telat ya kita tahu ini, ya mestinya dari sebelum Ramadan kita tahu ini, jadi kita bisa lebih aware dengan jadwal kita. Karena jadwal di bulan Ramadan itu harus dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah jadwal untuk Quran, Yang kedua adalah jadwal untuk kehidupan, ya, jadwal untuk kehidupan rutinitas, ya, rutinitas. Kita bagi-bagi nih ya, kita bagi-bagi jadwal untuk rutinitas, misalnya apa? Mandi, ke kamar mandi, ya, kemudian masak, ibu-ibu, kemudian mic-nya mati. Ini kan jadwal rutin ya. Ya, kemudian bekerja, kemudian apa lagi? Pegang handphone, main game, ya tambahannya lah gitu kira-kira. Iya boleh. Ya, jadi rutinitas kita itu ada berapa jam? Kita rekap. Kita rekap, baru kemudian sisanya untuk Quran. Setelah kita tahu waktu sisa kita dari kehidupan ini, dari jadwal rutin, termasuk jadwal rutin tidur ya, walaupun kita sudah tahu kita tidur rutinnya berapa jam, ya, termasuk tidur yang sambil kerja. Ada kan? Banyak. Habis sholat tidur apa tilawah? Tidur. Ya gitu, baru setelah kita tahu jadwal rutin, maka kita tahu ya jadwal Quran. Kita misalnya jadwal Qurannya 3 jam. 3 jam nih ya, maka kita gunakan dengan efektif 3 jam untuk Quran. Dibagi lagi untuk tilawah berapa, murojaah berapa, ziyadah berapa. Jangan karena saya nggak pernah minta ziyadah terus teman-teman nggak pernah ziyadah ya. Gitu ya teman-teman. Ya, jadi salah satu cara supaya kita mendapatkan jadwal yang efektif di bulan Ramadan, kita melihat lagi. Mumpung baru hari ke 8 ya, masih ada waktu,
coba direview jadwal kita keseharian, jadwal rutin ya, bersama istri berapa jam ya, kemudian masak, ke pasar ya, kemudian ke klinik, ke ngapa-ngapain ya, itu ya begitu ya. Ya mudah-mudahan bisa kita terapkan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.